Bagas, cowok yang doyan nongkrong di klub malam, sampai hidupnya berubah total gara-gara ketemu Sari. Cewek unik yang hobinya adu mekanik nonstop, bahkan di tempat umum. Awalnya, Bagas nikahin Sari karena apemnya yang enak banget. Namun, hidup mereka nggak semulus itu. Mulai dari masalah ekonomi, tetangga yang terganggu, sampai drama keluarga Sari yang nggak ada habisnya. Bagas akhirnya berjuang buat nerima semua keanehan Sari sambil terus nyari cara buat bertahan hidup. Jadi, apa Bagas bisa bertahan? Langsung aja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Bagas, cowok yang sering dipanggil pria bermata empat. Bagas doyan banget nongkrong di klub malam buat ketemu cewek-cewek. Tapi, kesenangannya berakhir pas polisi tiba-tiba ngegerebek dia waktu lagi sama cewek bayaran. Mau nggak mau, Bagas harus bayar denda mahal biar bisa bebas dari masalah itu. Keesokan harinya, diperlihatkan kehidupan sebuah keluarga kecil, di mana ada cewek namanya Sari yang tinggal bareng bokapnya. Bokapnya Sari akhirnya mutusin buat berhenti jadi nelayan gara-gara sadar Sari punya kelainan dikit. Dia super hiper dan hobinya adu mekanik. Nah, sekarang Sari malah jadi sumber penghasilan utama keluarga mereka. Sore harinya, para kuli mulai ngantri buat nyobain apem Sari. Bagas, yang jadi pelanggan setia, selalu kagum sama enaknya apem Sari. Meskipun Sari badannya agak berisi, Bagas tetap naksir karena selain apemnya enak banget, Sari juga manis. Bahkan, Bagas punya impian buat nikahin Sari, selain karena apemnya, dia juga kasihan sama Sari yang harus kerja keras tiap hari. Besoknya, bokap Sari malah pergi ke arena pacuan kuda, pakai duit hasil apem Sari buat taruhan. Di sisi lain, pelanggan Sari ngobrolin gimana serunya adu mekanik di darat sama di atas perahu. Mereka nemuin sensasi beda, apalagi waktu apem Sari meleleh pas main di tengah ombak gede. Suatu hari, Bagas balik lagi buat adu mekanik bareng Sari. Ketika lagi asik makan durennya Sari, Bagas kaget banget ngeliat ada susu keluar dari durennya itu. Setelah diselidiki, ternyata Sari udah punya anak. Bagas langsung desak bokapnya biar cepet nikah. Gak pakai lama, Bagas pun ngajak Sari nikah dan mereka bikin pesta kecil-kecilan. Abis nikah, Sari pindah ke rumah Bagas yang sempit dan berantakan di tengah kota. Mereka tinggal bareng nyokapnya Bagas. Karena Sari gak bisa diem dan pengen terus digenjot, mereka sering banget main sampai berisik. Nyokap Bagas dan anak Sari sampai harus pakai headset gara-gara berisik banget. Tetangga pun sering protes karena kebisingan itu. Setiap saat, Sari nggak pernah berhenti minta adu mekanik. Bahkan di tempat umum sekalipun, dengan semangat, dia minta Bagas buat nurutin maunya. Sampai suatu hari, mereka lihat truk lewat, terus nekat naik ke atas truk dan adu mekanik di situ. Bahkan saat sang sopir membawa truknya, mereka tetap santai main sambil jalan-jalan keliling kota. Beberapa minggu setelah nikah, efek terlalu sering adu mekanik mulai kerasa ke badan Bagas. Badannya terasa lemas, kakinya sakit banget, sampai susah jalan waktu kerja. Akhirnya, Bagas dipecat gara-gara nggak bisa kerja maksimal. Suatu hari, pas Bagas pulang, dia bingung banget karena nggak nemuin Sari di rumah. Setelah dicari-cari, ternyata Sari lagi di rumah tetangga dan asik digenjot. Tetangganya bilang Sari yang ngajak duluan. Gak percaya, Bagas akhirnya bawa pulang Sari ke rumah. Karena udah gak tahan sama kelakuan Sari yang gila banget sama adu mekanik, Bagas mutusin buat balikin Sari ke bokapnya. Saat itu, bokapnya cerita kalau Sari pernah nikah sama kakek-kakek, tapi si kakek balikin Sari karena gak kuat ngadepin kondisinya. Awalnya bokap Sari yakin banget Bagas cocok buat anaknya, tapi ternyata kemampuan Bagas gak sesuai ekspektasi Sari. Malamnya, Sari gelisah banget dan pengen adu mekanik. Suami pertamanya dateng, tapi si kakek tua udah gak kuat lagi. Akhirnya, bokapnya pakai cara lama, yaitu ngaduk adonan apem Sari pakai tangan palsunya. Besoknya, Bagas nyari cara buat ngatasin masalah ini. Dia manggil dokter buat periksa Sari. Dokter bilang Sari punya keunikan langka banget karena punya apem yang begitu legit, ditambah dengan lelehan mozzarella yang belum tentu ada di warung lain. Tapi, dokter nggak bisa kasih solusi karena emang nggak ada obatnya. Dalam keputusasaan, mereka cuma bisa berdoa. Karena Sari makin susah diatur, mereka akhirnya bikin bisnis jasa turnamen offline adu mekanik.
Sayangnya, bisnis itu nggak bertahan lama gara-gara polisi ngegerebek kapal mereka yang ternyata ilegal. Akhirnya, mereka diusir dari dermaga setelah berkeliling-keliling. Dan karena sudah mulai putus asa, mereka pun mencari kapal-kapal untuk bersandar dan menawarkan jasa Sari, meskipun ada yang menyewa tapi tak banyak. Namun, tetap saja hal itu membuat kehidupan mereka tidak cukup. Sampai suatu hari mereka dengar legenda di Hong Kong yang bilang penyakit Sari bisa sembuh kalau makan ikan laut tertentu. Bagas pun pergi ke pasar mencarinya keliling-keliling pasar meski susah akhirnya Bagas menemukan belut laut tersebut. Sesampainya di rumah mereka langsung mencobanya dengan menambahkan karet pengaman di kepala belut itu. Awalnya Sari kelihatan bahagia dan menikmati si belut yang masuk ke lubang apemnya dan mendapat sensasi yang berbeda dari sebelumnya, tapi efeknya cuma sesaat. Dan setelahnya, terlihat mereka pun memasak belut yang dijadikan bahan untuk penyembuhan Sari dan menikmati belut tadi yang sudah dimasak, meski agak asin karena efek mozzarella dari lelehan apem Sari. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari pelanggan baru. Sementara Sari sibuk adu mekanik dengan belut, Bagas dan ayahnya berkeliling pasar, mencari makanan sekaligus menawarkan jasa apem Sari. Tak butuh waktu lama, mereka berhasil menarik perhatian orang-orang di dermaga. Hampir semua pria penasaran dan tergoda untuk mencicipi apem Sari. Dalam satu malam, kabar tentang apem Sari tersebar luas di seluruh dermaga. Namun, situasi berbeda terjadi di kalangan ibu-ibu sekitar. Mereka berbondong-bondong mencari Sari, membuat suasana di dermaga semakin tegang. Di sisi lain, Sari merasa kecewa dengan seorang pria karena adu mekanik yang berlangsung terlalu singkat. Perasaan itu membuat Sari gelisah. Setelah insiden itu, Sari kembali ke kapalnya. Saat bertemu Bagas dan ayahnya, Sari tiba-tiba melarikan diri. Di ujung dermaga, dia menangis dan akhirnya kabur dengan menceburkan diri ke air. Beruntung, Bagas berhasil menemukannya dan membawanya kembali ke kapal. Di akhir cerita, Sari bersama keluarganya harus terus berlayar tanpa tujuan yang pasti. Mereka tak memiliki tempat untuk berlabuh, dan meskipun telah mencoba berbagai cara, kondisi Sari tetap tak bisa disembuhkan. Kisah ini berakhir dengan lapisan kesedihan dan ketidakpastian, memberikan kesan bahwa hidup seringkali dipenuhi rintangan yang sulit diterka, dan film pun berakhir. Gimana? Seru nggak ceritanya? Kalau menurut kalian seru, jangan lupa untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya.